Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik setiap tarikan nafasmu? Apakah hanya udara yang mengisi rongga dada, ataukah ada sesuatu yang lebih halus, lebih agung, yang sesungguhnya sedang masuk ke dalam ruhmu? Malam ini kita akan membuka tabir rahasia yang jarang sekali diungkap, tentang cahaya yang hidup dalam nafas, tentang bagaimana jiwa manusia bisa menyatu dengan Sang Pencipta hanya melalui hembusan yang paling sederhana. Bayangkan, bila setiap tarikan nafasmu bukan sekadar kebutuhan hidup, melainkan pesan ilahi yang selama ini engkau abaikan. Jika rahasia ini benar-benar engkau pahami, mungkin cara pandangmu terhadap hidup akan berubah untuk selamanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apa yang engkau rasakan ketika menyadari bahwa setiap nafasmu mungkin adalah jembatan menuju Allah. Dan jangan lupa, tekan tombol like sebagai tanda bahwa engkau siap menapaki jalan misteri ini bersama-sama. Bab 1. Nafas yang bukan sekadar hembusan. Ada sesuatu yang selama ini kita lakukan tanpa henti, namun hampir tak pernah kita sadari. Ia begitu dekat, begitu melekat, bahkan menjadi dasar dari hidup kita, tetapi justru kerap luput dari perhatian. Sesuatu itu adalah nafas. Bagi kebanyakan orang, nafas hanyalah udara yang masuk dan keluar, sekadar gerakan tubuh yang otomatis terjadi. Namun para arifin menyingkap bahwa di balik setiap tarikan dan hembusan, tersimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Nafas bukan sekadar mekanisme biologis, ia adalah tanda kehidupan yang menghubungkan kita dengan asal-usul ruhani. Nafas adalah surat cinta ilahi yang dibisikkan tanpa huruf dan tanpa suara, namun bisa dibaca oleh hati yang telah terjaga. Pernahkah kita berpikir, mengapa Allah menaruh kehidupan pada nafas? Mengapa hidup ini berawal dari tiupan pertama dan berakhir pada helaan terakhir? Di balik itu ada pesan tersembunyi, bahwa hidup adalah perjalanan keluar masuknya ruh dari satu keadaan menuju keadaan lain. Setiap kali kita menarik nafas, kita menerima anugerah kehidupan. Setiap kali kita menghembuskannya, kita melepaskan diri pada kehendaknya. Maka nafas bukan hanya udara, tetapi sebuah zikir yang ditiupkan ke dalam tubuh kita sejak awal keberadaan. Nafas adalah kitab tak tertulis, yang setiap helai halamannya terletak pada detik-detik kehidupan. Para wali mengajarkan bahwa siapa yang mampu menyadari nafasnya, dialah yang mampu menyadari Tuhannya. Sebab dalam nafas, terdapat rahasia hubungan paling intim antara hamba dan Sang Pencipta. Jika kita mendengarkan dengan penuh kesadaran, nafas kita sendiri seakan melafazkan huwa, dia. Sebuah pengakuan tanpa suara bahwa kita tak pernah bisa hidup sendiri, karena setiap gerak nafas adalah pinjaman darinya. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam, bahwa tak ada satu pun helaan yang benar-benar milik kita, semuanya adalah titipan. Maka, orang yang menjaga nafasnya dalam zikir, sesungguhnya sedang menjaga amanah ilahi yang paling awal. Namun, jalan untuk menyadari rahasia ini tidak mudah. Pikiran kita terlalu bising, hati kita terlalu sibuk mengejar dunia, sehingga nafas yang sakral pun terasa biasa saja. Disinilah letak tirai besar yang menutup pandangan ruhani. Ketika tirai itu tersingkap, nafas berubah menjadi cahaya. Ia bukan lagi sekadar oksigen yang memberi hidup jasmani, tetapi gelombang ilahi yang memberi hidup pada ruh. Itulah sebabnya para sufi memilih untuk duduk dalam diam, mengawasi nafas mereka, menenggelamkan diri dalam arus tak kasat mata itu. Karena mereka tahu, pada setiap tarikan nafas ada jalan menuju Allah. Dan pada setiap hembusan ada kunci untuk melepaskan diri dari belenggu dunia. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar bernapas? Atau selama ini kita hanya menghirup udara tanpa menyadari rahasia yang mengalir di dalamnya? Mereka yang berani menelusuri kedalaman nafas akan menemukan bahwa nafas bukan hanya tanda bahwa kita masih hidup, tetapi pintu menuju rahasia penyatuan. Pintu yang tidak akan terbuka bagi orang yang lalai, tetapi hanya bagi mereka yang berani menghadapinya dengan kesadaran penuh. Dan ketika pintu itu terbuka, nafas berubah menjadi cahaya,
cahaya yang menyingkap jalan menuju ilahi. Bab 2. Ruh yang menyala dalam diri. Sejak awal penciptaan, manusia menerima satu tiupan yang membuatnya berbeda dari segala makhluk lain. Allah berfirman bahwa Ia meniupkan ruhnya ke dalam jasad manusia, dan sejak saat itu, manusia tidak lagi sekadar tanah yang kaku, melainkan makhluk yang hidup dengan percikan cahaya ilahi. Ruh itulah inti dari keberadaan kita. Namun anehnya, kebanyakan manusia tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka hidup bertahun-tahun, sibuk dengan jasad, dengan pikiran, dengan keinginan, tetapi lupa bahwa dalam dirinya ada api cahaya yang menyala tanpa henti. Para arifin sering menyebut ruh sebagai lampu tersembunyi yang selalu hidup, meski terbungkus lapisan gelap dunia. Ia ibarat bintang yang terperangkap di dalam kabut. Kabut itu adalah hawa nafsu, syahwat, dan ambisi yang menutupi sinarnya. Tetapi, bila kabut itu disingkirkan, maka sinar ruh akan memancar dengan kekuatan yang mampu menembus ruang dan waktu. Ruh yang sadar pada asalnya tidak terikat pada dunia ini, karena ia berasal dari keabadian, dan keabadianlah yang menjadi tujuan kembalinya. Yang menakjubkan adalah cahaya ruh itu sesungguhnya selalu memancar. Hanya saja manusia sering tak mampu melihatnya. Kadang ia terasa sebagai bisikan lembut yang memanggil kita untuk berbuat baik. Kadang ia hadir dalam bentuk kegelisahan ketika kita terlalu jauh dari jalannya. Ruh berusaha berbicara, tetapi suara dunia lebih keras. Hanya mereka yang berani duduk dalam hening, berani menyelam ke kedalaman diri, yang akhirnya bisa mendengar bisikan itu dengan jelas. Dan ketika bisikan itu terdengar, seluruh pandangan hidup akan berubah selamanya. Ada sebuah rahasia yang diajarkan para sufi. Ketika ruh dipadukan dengan nafas yang penuh kesadaran, maka terbukalah pintu cahaya di dalam diri. Saat itu tubuh tidak lagi sekadar daging dan tulang, melainkan wadah bagi nur ilahi. Inilah sebabnya sebagian orang, ketika benar-benar tenggelam dalam zikir, wajah mereka memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Itu bukan cahaya duniawi, melainkan sinar ruh yang menyatu dengan nafas. Sebuah kilatan kecil dari keabadian yang bersemayam dalam diri. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengguncang hati. Mengapa begitu banyak manusia berjalan tanpa pernah menemukan cahayanya sendiri? Jawabannya sederhana, namun menakutkan. Karena mereka tidak pernah menoleh ke dalam. Mereka sibuk mencari cahaya di luar, padahal cahaya itu sudah bersemayam di inti jiwa mereka. Maka barang siapa berani menengok ke dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa ia membawa rahasia ilahi yang agung. Sebuah pelita yang tak pernah padam, meski dunia ini runtuh sekalipun. Bab 3. Nafas sebagai zikir tersembunyi. Ada zikir yang bisa terdengar oleh telinga, dilafazkan dengan lisan, menghiasi udara dengan kalimat suci. Namun ada pula zikir yang jauh lebih halus, tidak bersuara, tidak membutuhkan gerakan bibir, bahkan tak bisa ditangkap oleh pendengaran manusia. Zikir itu bersemayam di dalam nafas. Setiap tarikan dan hembusan menjadi untayan kalimat ilahi yang tak pernah berhenti. Para sufi menyebutnya sebagai zikir tersembunyi, sebuah ibadah yang berjalan bahkan ketika mulut diam, bahkan ketika tubuh tertidur. Ia adalah rahasia kehidupan yang hanya dimengerti oleh hati yang terjaga. Bila diperhatikan dengan penuh kesadaran, setiap tarikan nafas seakan berkata Allah, dan setiap hembusan nafas seakan menjawab Hu. Begitulah manusia sebenarnya berzikir sejak ia dilahirkan, meski ia tidak menyadarinya. Nafas adalah doa abadi yang ditanamkan oleh Pencipta, agar manusia tidak pernah benar-benar terputus darinya. Namun, semakin manusia sibuk dengan dunia, semakin ia lupa mendengarkan doa itu. Zikir nafas yang semestinya menjadi pengingat, justru terkubur oleh bisingnya pikiran, oleh kejaran hawa nafsu, hingga seolah tak ada lagi suara ilahi di dalam dada. Para wali sering berkata, siapa yang menjaga nafasnya, ia menjaga Tuhannya. Maksudnya bukanlah Allah perlu dijaga, tetapi kesadaran manusia terhadap Allah yang perlu dipelihara. Karena nafas adalah penanda waktu, dan waktu adalah kehidupan. Jika nafas dipenuhi dengan zikir, maka setiap detik adalah ibadah.
Tetapi bila nafas berjalan kosong tanpa ingatan padanya, maka kehidupan itu hanya tersia-siakan. Seorang arif bahkan pernah berkata, lalai satu helaan nafas saja, berarti engkau telah kehilangan mutiara yang tak ternilai. Betapa dalam peringatan ini, karena setiap detik bisa jadi adalah detik terakhir. Ada keheningan aneh yang muncul ketika seseorang benar-benar larut dalam zikir nafas. Dunia seakan lenyap, suara luar sirna, dan yang tersisa hanyalah detak rahasia yang berdengung di dalam dada. Pada saat itu, hati menjadi seperti cermin yang jernih, memantulkan cahaya ilahi tanpa terhalang. Mereka yang merasakan keadaan ini menggambarkannya sebagai perjalanan menyelam ke dalam samudera tanpa dasar. Semakin dalam ia masuk, semakin ia terhanyut dalam kebesaran Allah yang tak terlukiskan. Dan dalam keterhanyutan itu nafas tak lagi terasa sebagai udara, melainkan gelombang cahaya yang membawa ruh menembus tabir keabadian. Tetapi tidak semua orang siap untuk berjalan di jalan ini. Nafas bisa menjadi zikir yang membangkitkan, tetapi juga bisa menjadi jerat yang menenggelamkan. Jika ia dibiarkan tanpa kesadaran, ia hanya akan mengikat manusia semakin dalam pada dunia. Namun jika ia diikat dengan ingatan kepada Allah, ia akan menjadi tali yang mengangkat ruh menuju langit ketujuh. Inilah rahasia besar yang membuat para arifin selalu tenang, meski badai melanda hidup mereka. Karena mereka tahu, selama nafas masih ada, zikir tidak akan pernah berhenti, dan selama zikir itu hidup, Allah selalu dekat. Bab 4. Diam yang mengungkapkan rahasia nafas. Keheningan sering dianggap sekadar ketiadaan suara, padahal di dalam diam tersimpan rahasia yang jauh lebih dalam daripada ribuan kata. Orang-orang yang berani memasuki diam akan menemukan bahwa di baliknya ada denyut yang tak pernah berhenti. Denyut ruh yang menyatu dengan nafas. Inilah sebabnya para sufi menekankan pentingnya hening. Bukan hening karena tidak berbicara, melainkan hening karena hati berhenti berlari, keluar dan mulai kembali ke dalam. Dalam diam itu, nafas menjadi guru, ruh menjadi penuntun, dan cahaya ilahi menyingkapkan dirinya secara perlahan. Saat dunia bising dengan hiruk pikuk, nafas bisa menjadi suara tersembunyi yang memanggil kita untuk pulang. Namun, panggilan itu tidak akan terdengar kecuali dalam diam. Seperti gema di gua yang sunyi, suara ruh hanya muncul ketika pikiran berhenti berkeliaran. Dalam momen itu, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa setiap helaan nafas bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia adalah pesan ilahi yang terus berulang, sebuah bisikan lembut yang berkata, "Aku selalu bersamamu, meski engkau sering lupa." Kesadaran ini mengguncang karena manusia mendapati bahwa ia tidak pernah sendirian, bahkan dalam kesepian terdalam sekalipun. Banyak orang takut pada keheningan karena di sanalah bayangan diri yang sejati muncul tanpa topeng. Dalam diam, kita berhadapan dengan kelemahan, dengan luka, dengan rasa bersalah, dengan segala yang berusaha kita tutupi di balik kesibukan. Tetapi justru di titik itu, ketika semua tirai jatuh, cahaya ruh mulai terlihat. Nafas yang kita sadari dalam diam seakan menjadi obor kecil yang menerangi lorong gelap batin. Dan perlahan-lahan, obor itu berubah menjadi cahaya besar yang menyingkap jalan menuju ilahi. Ada pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika diam menyatu dengan nafas. Dunia luar seakan berhenti, waktu seakan tidak berjalan, dan yang tersisa hanyalah rasa hadir di hadapan sesuatu yang maha besar. Nafas menjadi sangat dalam, sangat halus, seakan-akan tidak lagi bernafas sebagai manusia, tetapi sebagai ruh. Inilah titik di mana banyak sufi menggambarkan pengalaman fana, lenyapnya aku ke dalam samudera kehadiran Allah. Tidak ada kata, tidak ada bentuk, hanya cahaya yang menyelimuti seluruh keberadaan. Namun rahasia diam tidak akan terbuka bagi orang yang hanya mencarinya dengan pikiran. Ia menuntut keberanian untuk menanggalkan topeng, menahan gejolak, dan masuk ke dalam ruang batin yang paling sunyi. Siapa yang berani masuk ke dalam keheningan itu akan menemukan bahwa diam bukan sekadar sunyi, melainkan pintu gerbang menuju rahasia nafas. Dan nafas itu sendiri adalah jalan menuju Allah. Bab 5. Nafas sebagai jembatan ruh dan jasad. Sejak awal penciptaan, manusia berdiri di antara dua alam, alam jasad yang terbuat dari tanah,
dan alam ruh yang berasal dari cahaya ilahi. Dua dunia ini begitu berbeda, namun keduanya dipertemukan dalam satu titik, nafas. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan tanah dengan cahaya, tubuh dengan ruh, yang fana dengan yang abadi. Tanpa nafas, jasad hanyalah tanah yang beku, tetapi tanpa ruh, nafas hanyalah udara yang kosong. Maka, dalam nafaslah keduanya berpadu, membentuk kehidupan yang kita kenal sebagai manusia. Jika direnungkan, betapa ajaibnya hakikat nafas ini. Setiap tarikan seolah membawa kita ke arah dunia, memberi tenaga pada jasad, sementara setiap hembusan seolah mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, melepaskan segala yang bukan milik kita. Dalam tarikan dan hembusan itulah kehidupan manusia berlangsung. Satu kaki berpijak di bumi, satu kaki lain berpijak di langit. Nafas menjadikan kita makhluk yang bisa menyentuh tanah, sekaligus merindukan keabadian. Inilah paradoks indah yang hanya bisa dipahami melalui kesadaran mendalam. Para wali menyebut nafas sebagai mi'raj kecil, sebuah perjalanan ruhani yang terjadi setiap saat tanpa kita sadari. Ketika nafas dijaga dengan zikir, ia menjadi tangga yang mengangkat ruh ke hadirat ilahi. Tetapi jika ia dibiarkan kosong, ia hanya menjadi tali yang mengikat ruh pada dunia. Seorang sufi berkata, siapa yang tidak menjaga nafasnya, ia tidak menjaga perjalanannya. Sebab sesungguhnya, setiap helaan adalah langkah dalam perjalanan menuju Allah. Mereka yang sadar menjadikan setiap tarikan nafas sebagai perjalanan naik, dan setiap hembusan sebagai pelepasan menuju kebebasan ruh. Yang menarik, dalam setiap manusia terdapat titik pertemuan antara jasad dan ruh yang hanya bisa disadari lewat nafas. Ketika seseorang duduk dalam hening, merasakan detak tubuhnya, dan menyelami aliran nafasnya, ia bisa merasakan getaran halus yang bukan berasal dari dunia ini. Getaran itu adalah ruh yang bersuara, sebuah cahaya yang mengalir bersama udara, namun tak kasat mata. Pada momen itu, manusia menyadari bahwa ia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga hidup dalam arus energi ilahi yang terus berdenyut. Nafas bukan hanya jalan masuk bagi udara, tetapi juga jalan bagi cahaya. Namun jembatan ini rapuh. Ia bisa menjadi jalan naik menuju cahaya atau jalan jatuh menuju kegelapan. Semua tergantung pada kesadaran manusia dalam menjaganya. Mereka yang lupa pada nafasnya, kehilangan jembatan menuju asalnya. Tetapi mereka yang sadar menemukan bahwa setiap helaan adalah undangan untuk kembali ke pangkuannya. Inilah rahasia terbesar dari nafas. Ia adalah jembatan yang menuntun kita menuju penyatuan dengan ilahi. Selama kita berani melangkah di atasnya dengan kesadaran penuh. Bab 6. Cahaya nafas yang menyembuhkan ruh. Ada luka yang tidak pernah terlihat oleh mata, tetapi terasa membekas dalam jiwa. Luka itu bukan pada tubuh, melainkan pada ruh yang lelah terbelenggu dunia. Manusia bisa tampak tersenyum, tetapi di kedalaman hatinya ada kesepian yang tak mampu diobati, harta, kedudukan, atau cinta sesama. Disinilah nafas hadir sebagai obat. Bukan obat bagi jasad semata, melainkan obat bagi ruh yang haus akan cahaya. Para arifin mengajarkan bahwa nafas yang dipenuhi kesadaran ilahi membawa nur penyembuh yang mampu membersihkan hati dari luka, kegelisahan, dan kegelapan. Cahaya itu muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Sebab di setiap tarikan nafas, Allah menitipkan kehidupan baru, dan di setiap hembusan, Ia memberi kesempatan untuk melepas beban lama. Jika manusia sadar, setiap nafasnya bisa menjadi proses penyembuhan. Saat menarik nafas dalam-dalam dengan mengingat Sang Pemberi hidup, ia sedang mengundang cahaya ke dalam dirinya. Saat menghembuskannya, ia sedang melepaskan keruhnya hati, dosa, dan segala rasa yang memberatkan jiwa. Maka dalam setiap nafas sejatinya ada kesempatan untuk lahir kembali, suci dan ringan seperti bayi yang baru diturunkan ke dunia. Rahasia ini hanya dipahami oleh mereka yang pernah merasakan gelapnya hati. Ketika batin diselimuti kegelisahan, ketika dada terasa sempit, dan pikiran tak menemukan jalan keluar, nafas bisa menjadi jalan pulang. Para sufi duduk dalam keheningan, menarik nafas sambil menyebut nama Allah dalam batin, lalu melepaskannya sambil menyerahkan segala urusan kepadanya. Proses sederhana ini mampu menghapus kerikil tajam di hati, mengalirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seakan-akan ada cahaya lembut yang turun,
dan menenangkan seluruh tubuh dan ruh. Inilah penyembuhan yang tidak dijual di pasar, karena ia hanya bisa ditemukan di kedalaman diri. Lebih jauh lagi, cahaya nafas bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga bisa menebar ketenangan bagi sekitarnya. Seseorang yang nafasnya dipenuhi dengan zikir akan memancarkan energi yang menenangkan siapa saja yang mendekat kepadanya. Tatapan matanya menjadi teduh, kata-katanya sederhana namun menyejukkan, dan keberadaannya saja sudah menjadi obat. Karena ruh yang bercahaya melalui nafasnya mampu memengaruhi ruang di sekitarnya, bagaikan pelita yang membuat gelapnya malam menjadi lebih ringan. Inilah mengapa para wali seringkali dirindukan, bukan karena kata-kata mereka, melainkan karena ketenangan yang keluar dari nafas mereka. Namun penyembuhan sejati hanya terjadi bila manusia mau merendahkan diri, mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan berani mendengarkan tarikan serta hembusan nafasnya sendiri. Mereka yang tidak pernah diam tidak akan pernah tahu bahwa di dalam dada mereka ada mata air ketenangan yang menunggu untuk ditemukan. Maka, barang siapa menemukan cahaya nafas, ia akan menemukan obat bagi segala luka yang tak pernah disembuhkan dunia. Dan pada akhirnya ia akan sadar, yang menyembuhkan bukanlah dirinya, bukan pula nafas itu sendiri, melainkan Allah yang meniupkan cahaya ke dalam nafas. Bab 7, Nafas Para Wali, Rahasia yang tidak pernah putus. Ada sesuatu yang membedakan nafas manusia biasa dengan nafas para wali. Pada manusia biasa, nafas hanyalah aliran udara yang menjaga kehidupan tubuh. Namun pada para wali, nafas telah berubah menjadi untaian zikir yang tidak pernah terputus, bahkan ketika mereka tidur. Setiap tarikan nafas adalah penyebutan nama Allah. Setiap hembusan nafas adalah penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Mereka hidup di dalam aliran kesadaran itu, sehingga nafas mereka bukan lagi milik mereka sendiri, melainkan nafas yang dipenuhi oleh kehadiran ilahi. Seorang sufi besar pernah berkata, wali adalah mereka yang nafasnya berzikir meski lisannya diam. Ungkapan ini menyimpan makna yang dalam. Nafas mereka telah melebur dengan zikir, sehingga tidak ada satupun helaan yang sia-sia. Inilah yang membuat para wali selalu tenang, seakan tidak terguncang oleh badai dunia. Mereka bisa berada di tengah hiruk-pikuk, tetapi batin mereka tetap jernih. Nafas yang dipenuhi cahaya ilahi menjadikan mereka seperti samudera luas. Gelombang mungkin bergelora di permukaan, tetapi kedalaman tetap hening dan damai. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai keadaan seperti itu? Rahasianya ada pada latihan panjang, kesabaran, dan keberanian untuk masuk ke dalam keheningan yang paling dalam. Para wali melatih diri mereka untuk menjaga setiap helaan, hingga akhirnya zikir menjadi bagian dari nafas itu sendiri. Saat proses ini sempurna, mereka tidak lagi harus mengingat Allah, karena ingatan itu sudah menyatu dengan nafas, dan nafas adalah hidup mereka. Maka kehidupan mereka sepenuhnya menjadi zikir yang hidup. Lebih menakjubkan lagi, nafas para wali seringkali membawa pengaruh yang misterius pada orang lain. Mereka yang berada di dekatnya merasakan ketenangan, bahkan sebelum sang wali berbicara. Nafas mereka seakan menebarkan energi yang menenangkan hati, seolah-olah cahaya yang mereka hirup juga ikut mengalir ke sekelilingnya. Inilah yang membuat keberadaan seorang wali selalu dirindukan, bukan karena kata-katanya semata, tetapi karena ruh yang menyala melalui nafasnya. Seperti matahari yang memancarkan cahaya tanpa usaha, begitu pula nafas wali memancarkan ketenangan tanpa disengaja. Namun ada pesan halus yang ditinggalkan para wali. Rahasia ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga pintu yang bisa diketuk oleh siapapun yang sungguh-sungguh mencari. Setiap manusia diberi nafas, dan setiap nafas bisa menjadi zikir. Bedanya, sebagian orang membiarkannya kosong, sementara sebagian yang lain menjadikannya cahaya. Maka pertanyaan yang mengguncang hati pun muncul. Apakah nafas kita akan berakhir sebagai hembusan yang sia-sia, atau akan berubah menjadi untaian zikir yang menyambungkan kita kepada ilahi? Sebagaimana nafas para wali. Bab 8. Nafas sebagai cahaya yang menembus alam gaib. Ada saat-saat ketika nafas tidak lagi sekadar gerak biologis, tetapi berubah menjadi pintu menuju alam yang tak kasat mata. Para sufi menyebutnya sebagai nafas cahaya,
sebuah keadaan di mana setiap tarikan dan hembusan menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan manusia. Dalam keadaan itu, nafas menjadi obor yang menembus kegelapan batin, bahkan menyingkap jalan ke alam gaib yang selama ini tersembunyi. Bukan gaib dalam arti dunia jin atau bayangan mistis, melainkan alam batin tempat ruh berjumpa dengan cahaya ilahi. Ketika seseorang menjaga nafasnya dalam zikir yang penuh kesadaran, ia perlahan mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Nafas menjadi sangat lembut, hampir tak terdengar, dan seakan membawa ruh melayang ke dalam ruang tanpa batas. Di sana, ia bisa merasakan kehadiran yang begitu nyata, kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan setiap hembusan nafas menghapus tirai dunia, dan setiap tarikan nafas membuka jendela ke samudera keabadian. Inilah momen ketika nafas menjadi cahaya, dan cahaya itu menembus alam yang tersembunyi dari mata biasa. Banyak kisah tentang para arifin yang dengan nafasnya mampu merasakan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh logika. Mereka bisa membaca keadaan hati orang lain, merasakan kegelisahan yang tidak terucap, bahkan menyingkap rahasia yang disembunyikan. Bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib, melainkan karena nafas mereka telah tersambung pada cahaya Maha Mengetahui. Nafas yang bercahaya adalah jendela kecil dari ilmu Allah, dan lewat jendela itu, mereka diberi izin untuk melihat sekadar sehelai tirai dari rahasia kehidupan. Namun rahasia ini bukan tanpa bahaya. Mereka yang mencoba memaksa menembus alam gaib tanpa kesucian nafas justru akan tersesat. Sebab bukan nafas yang membawa mereka, melainkan ego yang menipu. Cahaya hanya akan turun pada nafas yang dijaga dengan ikhlas, yang disucikan dari kesombongan. Karena itu para guru selalu memperingatkan murid-muridnya. Jangan kejar keajaiban nafas, kejarlah Allah dalam nafasmu. Bila Allah hadir, cahaya akan datang dengan sendirinya. Inilah garis tipis yang membedakan antara mereka yang benar-benar terangkat dengan mereka yang hanya terjebak ilusi. Maka pertanyaannya, sudahkah kita merasakan nafas kita sebagai cahaya atau masih sebatas udara yang lewat? Bagi mereka yang berani menyelam lebih dalam, nafas adalah lentera yang menembus gelapnya hati, bahkan menyingkap jalan menuju ruang yang tak pernah dilihat mata manusia. Disitulah nafas tidak lagi hanya menjaga kehidupan tubuh, tetapi membuka jalan menuju kehidupan ruh yang sejati. Bab 9. Nafas terakhir. Kunci kembali kepada sumber ilahi. Setiap nafas yang kita hirup adalah pinjaman, sebuah titipan yang tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Dan pada suatu saat akan datang momen ketika titipan itu harus dikembalikan. Nafas terakhir, hembusan yang tak lagi disertai tarikan berikutnya, adalah gerbang besar yang akan membawa ruh kembali ke asalnya. Banyak orang takut membicarakan saat itu, tetapi bagi para pencari yang telah lama menjaga nafasnya dalam zikir, nafas terakhir bukanlah kegelapan, melainkan kunci untuk membuka pintu pulang kepada Sang Pencipta. Dalam pandangan para arif, nafas terakhir adalah penutup kitab kehidupan di dunia. Seluruh nafas sebelumnya, baik yang terjaga dengan zikir maupun yang terbuang dalam kelalaian, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nafas yang diiringi kesadaran akan bercahaya di alam barzakh, sedangkan nafas yang kosong akan menjadi beban yang menjerat. Karena itu, orang-orang bijak selalu berkata, latihlah setiap nafasmu agar ketika tiba saat nafas terakhir, engkau tidak gentar melainkan damai. Sesungguhnya, rahasia nafas adalah persiapan menuju saat terakhir itu. Bayangkan sejenak, detik-detik ketika nafas sudah mulai berat, dada terasa sesak, dan ruh bersiap meninggalkan jasad. Dalam kegelapan itu, hanya ada satu cahaya yang bisa membimbing, cahaya zikir yang selama ini dijaga dalam nafas. Barang siapa hidup dengan nafas yang penuh ingatan kepada Allah, maka cahaya itu akan datang di ujung kehidupannya, menyambutnya dengan lembut. Tetapi siapa yang hidup dalam kelalaian, akan merasa nafas terakhirnya gelap, dingin, dan menakutkan. Inilah rahasia mengapa para guru selalu menekankan pentingnya menjaga nafas sejak dini. Namun ada hal yang lebih dalam lagi. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan ruh. Ia seperti pintu air yang terbuka menuju samudera luas, membawa ruh kepada arus takdir ilahi. Bagi mereka yang telah menyiapkan diri,
Nafas terakhir adalah momen penyatuan, di mana ruh yang lama terikat tubuh akhirnya kembali bebas, menghadap kepada cahaya yang selama ini dirindukan. Nafas yang dilepas tanpa kembali lagi adalah tanda pertemuan. Ruh pulang kepada asal, dan asal itu tidak lain adalah Allah. Maka rahasia terdalam dari nafas adalah ini. Setiap tarikan hanyalah persiapan untuk satu hembusan terakhir. Dan jika hembusan itu diiringi dengan namanya, maka ruh akan terangkat dengan tenang, seakan dibimbing oleh sayap cahaya. Inilah yang selalu dirindukan oleh para pecinta ilahi. Bukan panjangnya umur, melainkan indahnya nafas terakhir, karena di sanalah semua perjalanan menemukan maknanya. Apakah kita siap jika nafas terakhir itu datang hari ini? Bab 10, Penyatuan Nafas dan Cahaya, Rahasia Abadi dalam Diri. Sejak awal kita telah menelusuri jejak nafas bukan hanya sebagai gerakan tubuh, melainkan sebagai gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi. Setiap tarikan, setiap hembusan, sesungguhnya adalah dialog rahasia antara ruh dan Sang Pencipta. Namun ada satu momen yang lebih dalam dari semua itu, yakni saat nafas bukan lagi sekadar udara, melainkan menjadi cahaya. Di titik ini, nafas tidak lagi hanya memberi kehidupan jasmani, tetapi menyatukan ruh dengan sumber cahaya ilahi yang abadi. Inilah rahasia terdalam yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Penyatuan nafas dengan cahaya adalah sebuah perjalanan tanpa peta. Sebuah jalan sunyi yang hanya ditunjukkan kepada jiwa-jiwa yang siap melepaskan dirinya dari belenggu dunia. Ketika nafas menjadi zikir dan zikir menjadi cahaya, maka setiap hembusan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pancaran keabadian. Orang yang sampai pada makam ini tidak takut akan hidup atau mati, karena ia tahu bahwa dalam nafasnya ia telah bersatu dengan sesuatu yang tak pernah mati, cahaya Allah yang senantiasa hidup. Bayangkan, setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang menyerap cahaya kasih-Nya, dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau sedang memancarkan cahaya itu kembali ke alam semesta. Maka, tubuhmu bukan lagi sekadar wadah daging dan tulang, melainkan lentera yang menyebarkan sinar. Orang yang menyadari rahasia ini, hidupnya akan penuh ketenangan, karena ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam cahaya yang tak pernah padam. Namun, rahasia ini tidak bisa dimengerti dengan logika semata. Ia menuntut keberanian untuk masuk ke dalam hening, untuk mendengar bisikan nafas, dan untuk membiarkan cahaya itu tumbuh dari dalam. Hanya hati yang tulus, nafas yang dijaga, dan ruh yang rindu kepada Allah yang akan menemukan jalan penyatuan ini. Dan ketika penyatuan itu terjadi, engkau tidak lagi merasa terpisah. Dirimu, nafasmu, dan cahaya ilahi hanyalah satu tarikan abadi yang menghubungkan langit dan bumi. Inilah puncak dari seluruh perjalanan. Kesadaran bahwa nafas bukan hanya milikmu, tetapi adalah miliknya. Setiap detik engkau hidup hanyalah titipan, dan setiap cahaya yang memancar dari nafasmu adalah bukti bahwa engkau selalu berada dalam genggamannya. Maka, barang siapa menjaga nafasnya dalam cahaya, ia akan hidup dengan tenang, mati dengan damai, dan dibangkitkan dalam pelukan ilahi. Rahasia penyatuan ini telah lama tersembunyi, dan kini sampai kepadamu. Apakah engkau berani menempuh jalan nafas menuju cahaya? Saudaraku, perjalanan kita malam ini hanyalah sutas benang kecil dari lautan rahasia ilahi. Apa yang kita sebut sebagai cahaya ruh dalam nafas sesungguhnya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan kembali padanya. Setiap helaan, setiap tarikan nafas bisa menjadi zikir yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Bila engkau mau merasakannya dengan sepenuh hati, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya agar cahaya itu benar-benar hadir? Pertanyaan itu tidak akan pernah menemukan jawaban sempurna lewat kata-kata. Jawabannya hanya bisa ditemukan ketika engkau berani menyelam ke dalam dirimu sendiri. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mendengar isi hatimu. Tuliskan di komentar, apa yang engkau rasakan setelah mendengar rahasia ini? Apakah nafasmu kini terasa berbeda? Jangan lupa tekan tombol like, sebarkan video ini agar lebih banyak saudara kita menemukan cahayanya, dan subscribe agar engkau tidak ketinggalan rahasia berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.